paling sempurna, ya udah ini. Ketika dia udah di dekat kita, kita merasa bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Kan nggak mungkin kita itu bisa melihat wujud Allah, nggak mungkin. Pada akhirnya wujud Allah itu dilihat, dirasakan dalam cerminan. Nggak mungkin mewujud dalam bentuknya yang semestinya. Nggak harus dalam bentuk ayat-ayat, harus dalam bentuk ayat. Hanya kemudian orang-orang yang sempurna, yang mampu memahami ayat-ayat itu tidak lain adalah wujud Allah. Semakin sempurna diri kita, kita pun akan semakin melihat ayat itu seperti apa. Semakin sempurna juga bentuk ayat-ayat tersebut. Dan ayat yang paling sempurna itu yang menampilkan wujud Allah secara utuh tidak lain adalah Al-Quran ini. Makanya ketika kita sudah bersama-sama dengan Al-Quran, kita merasa tenang, damai gitu. Seperti Rasulullah misalnya. Rasulullah terkadang selalu ingin bersama-sama dengan Al-Quran. Ketika beliau dalam tekanan yang disebabkan oleh kehidupan sosial masyarakat, beliau membaca Al-Quran. Beliau memegang mushaf tersebut. Atau kemudian beliau menyuruh Bilal untuk azan. Ada macam-macam hal yang merupakan itu gambaran tentang tajalli Allah dari sisi kelembutannya Tuhan. Itu mendamaikan hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kita, dengan menyebut nama Allah. Dan zikir yang paling sempurna itu tidak lain adalah Al-Quran. Makanya kita terkadang bingung sama orang ya, dalam sirus suluk ingin dekat dengan Allah, kemudian masih mencari amalan-amalan yang lain selain Al-Quran. Dia nggak pernah pedulikan Al-Quran, tapi kemudian sibuk dengan amalan ini dan itu. Harusnya udah, ini Al-Quran nih, amalan utama kita untuk dekat dengan Allah. Harusnya kita terbang dengan Al-Quran. Al-Quran datang dari Allah, dia pun akan mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Dia ajak kita, dia bawa kita terbang. Ini permadani kita untuk mi'raj menuju kepada Allah. Allah utus dia untuk membawa kita. Seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus memahami dulu Al-Quran itu seperti apa. Hakikatnya apa. Kalau kita nggak pernah pahami itu, pasti kita tidak akan menemukan hakikatnya. Dan demikian juga, kita pun harus memahami diri kita. Ma'rifatun nafs, ini sangat penting. Harus terjadi pengenalan terhadap diri kita. Dimulai dengan tazkiyatun nafs, dengan pembersihan diri kita. Mengeluarkan hawa nafsu yang mengotori jiwa kita. Penyakit-penyakit batin. Baru kemudian pada akhirnya rahasia-rahasia Al-Quran itu kita akan fahami. Anda bisa lihat saja ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama, Dzalikal kitabu la raiba fi, kan gitu kata Allah. Coba maknanya apa? Allah menekankan Dzalikal kitabu la, itulah kitab yang mana? Dzalik itu kata isyarat yang menunjukkan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang dekat. Jadi ini hendak mengatakan kepada kita, bukan kitab yang ada di dekatmu nih. Dzalikal kitabu, bukan. Dzalikal kitab, bukan kitab yang ada di dekatmu. Dzalikal kitab, kitab itu, kitab yang sonot, yang ada di mana? Fi kitabim mubin, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dan itu tidak lain ada di dalam jiwa kita, yang gak mungkin bisa kita baca, gak mungkin bisa kita fahami kecuali dengan pembersihan jiwa kita. Dzalikal kitab, itulah kitab yang ada dalam dirimu, yang tidak lain adalah tampilanmu sendiri. Iqra kitabak, ya itulah, baca kitabmu. Dan ketika engkau membaca kitabmu, engkau menjadikan Al-Quran ini yang ada di luar wasilah masuk untuk ke dalam hakikat kitab yang sebenarnya itu tadi. Dzalikal kitab. Dan kitab itu gak mungkin bisa difahami
kecuali illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan akan menjadi petunjuk. Petunjuk artinya jalan kembali. Dia menjadi cahaya. Hudan, petunjuk. Arah di mana kita harus melangkah itu hudan, petunjuk. Kita nggak tahu jalan untuk berjalan mana yang harus kita pilih. Kemudian Al-Quran ini menyinari sehingga kita tahu, oh ya ini jalan yang sebenarnya. Banyak tuh jalan-jalan, ada sirat yang sangat banyak, turuq. Tapi Allah bilang sirat yang sebenarnya, siratul mustaqim, hanya satu. Terkadang kita tidak pahami mana itu jalan yang akan membawa kita menuju kepada Allah. Ketika kita masih tidak mampu mengontrol hawa nafsu kita, masih dikuasai oleh hawa nafsu kita, kita tidak mampu melihat cahaya tersebut, tidak mampu melihat jalan itu. Nah, ini Al-Quran yang akan menyinari hal tersebut. Hudal lil muttaqin. Kapan itu akan menjadi petunjuk bagi kita? Kapan kita bisa membaca kitab itu? Dengan syarat tadi. Kalau Anda menjadi orang bertakwa, hudal lil muttaqin. Itu hakikatnya. Jadi jadikan dulu kita sebagai orang yang bertakwa. Itu saja sebenarnya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, tugasnya kita sebenarnya, hakikatnya ya, dasarnya kita ini ya bukan mempelajarinya, bukan. Kalau Anda ingin memahami hakikatnya ya. Tapi kalau Anda misalnya ingin memahami tulisannya saja, apa yang tertulis, teorinya, ya oke lah. Anda bisa membaca buku-buku tafsir, silahkan Anda baca di sana, buku tafsir apa saja. Tapi itu tidak akan membawa Anda kepada hakikat yang sebenarnya, tidak akan pernah memahami hakikat Al-Quran, tidak akan bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah untuk bisa memahami kitabul mubin itu tadi, enggak. Tapi kalau Anda ingin memahami kitab yang sebenarnya, Al-Quran yang sebenarnya, ya syaratnya takwa dulu. Jadikan diri Anda bertakwa, insya Allah Al-Quran yang akan mengajarkan kepada Anda siapa dia. Gitu. Al-Quran ini kan cahaya, sedang memancarkan cahaya kepada kita. Berarti dia mubin, dia jelas, mubayyin, dan dia menjelaskan sesuatu kepada kita. Dia memahamkan sesuatu kepada kita. Makanya jangan ajarkan Al-Quran, jangan paksa Al-Quran itu mengikuti pemahaman kita. Yang terkadang yang terjadi ya seperti itu. Kita paksa Al-Quran untuk mengikuti apa? Pendapat kita, apa yang kita inginkan. Kita setel. Oh ini yang sesuai dengan keinginan saya, ini sesuai dengan pendapat saya. Susah itu. Al-Quran pada akhirnya bukannya memberikan petunjuk kepada Anda, tapi tanpa kita sadari malah kita tersesat dengan Al-Quran. Kan seperti itu. Yang sebenarnya Al-Quran itu mau mengajarkan kepada kita, tapi karena kita ini datang dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginannya kita, tanpa kita sadari, kita membuat Al-Quran tersebut malah ini menjadi makar bagi kita, tipu muslihat bagi kita. Kita merasa ditunjukkan jalan oleh Al-Quran, tapi sebenarnya bukan Al-Quran sedang memberikan petunjuk kepadamu. Inilah makna yudillu mayyasha. Allah sedang menyesatkan kamu, ya itu maksudnya. Bukan berarti Allah itu ingin menyesatkan kamu. Artinya dimulai dari kita sendiri, yang kita tidak pernah berkeinginan untuk membersihkan diri kita. Kemudian kita menyadari, kita menganggap bahwa diri kita itu udah baik. Ya ini tanpa kita sadari, ya kita tertipu. Al-Quran itu tanpa kita sadari ya, pada akhirnya malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Karena kita setel itu Al-Quran, kita kontrol. Harusnya kita lepaskan diri kita, kita lemahkan diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Oke, minta sama Al-Quran, tolong ajarkan saya, tolong pahamkan saya. Gitu juga minta sama Allah, ya Allah pahamkan saya, jangan ajarin itu Allah. Kita kan kadang kita ngajarin orang, guru mau diajarin kan kayak gitu. Allah bilang oke, yang terbaik bagi kamu ini, tapi kita bilang ya Allah bukan itu yang terbaik. Kita perintah Allah suruh kita ke kiri, kita lihat oh ke kiri ini kok malah merusak saya. Kan sepintas itu yang kita lihat, malah membuat saya jatuh ke jurang.
Akhirnya kita nggak ambil jalan itu, kita pilih jalan yang lain. Tapi Allah udah bilang itu jalan kamu. Susah terjal itu, mendaki. Dan memang jalan menuju kepada Allah seperti itu, terjal, penuh dengan kesusahan. Tapi karena kita ini dasarnya selalu ingin senang, selalu ingin dalam kesenangan, dalam kenikmatan, tidak pernah ingin menderita, makanya selalu yang kita pilih yang enak-enaknya aja. Neraka itu awalnya nikmat, tapi akhirnya penderitaan. Sedangkan surga itu awalnya penderitaan, tapi akhirnya kenikmatan. Seperti itu. Makanya setiap orang dalam hadis, setiap orang di dalam hadis yang ini, setiap orang sebelum dia masuk surga pasti dia akan melihat neraka. Hakikatnya begitu. Semua orang. Dan hakikat neraka itu penderitaan. Jadi ketika Anda mau memasukin surga, Anda pasti akan melihat tuh hakikat neraka seperti apa, penderitaan itu. Hanya bedanya orang dunia, orang-orang mukmin, nerakanya di dunia ini. Di dunia ini. Dia menderita di sini. Dia merasa susah di sini. Dia korbankan semua kesenangannya di sini. Dia ibadah di sini, susah dia. Dia kesampingkan hal-hal yang menyenangkan bagi dia dan dia pilih sesuatu hal yang susah. Neraka. Dia pilih nerakanya di sini. Dan dia pilih surga di sana. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang gak benar, ya dia lebih memilih surganya di sini, kenikmatannya di sini. Dia berbuat apa saja yang dia inginkan di sini. Tapi di sana, karena dia tidak mendapatkan penderitaan, tidak mendapatkan kesusahan di sini, akhirnya dia rasakan di sana. Neraka tuh yang dia pilih. Kan kayak gitu. Terserah kita mana yang mau kita pilih. Tapi dua-duanya sebenarnya bisa kita dapatkan. Ini hakikatnya. Terserah kita. Oke, jadi yang pertama, adab dari membaca Al-Quran itu tidak lain, kita harus dalam keadaan berwudu, harus dalam keadaan bersuci. Ini Al-Quran mulia ini. Bahkan di dalam salah satu pendapat fikih, hukum fikih, bahwa Anda memegang Al-Quran sampulnya itu nggak ada masalah, Anda pegang, Anda bawa. Tetapi jangan sampai Anda menyentuh tulisannya kalau Anda tidak dalam keadaan bersuci. Ini, Anda harus dalam keadaan suci, Anda harus dalam keadaan bersih, baru Anda bisa sentuh tulisannya Al-Quran itu. Kalau Anda tidak dalam keadaan suci, jangan pegang tuh tulisannya mulia ini. Ini kalimat Allah ini. Itu harus dalam keadaan berwudu. Oke, saya nggak mau terlalu berpanjang lebar di sini. Sebenarnya ini bisa dibuka panjang lagi nih tentang hakikat berwudu itu apa maknanya. Tapi oke, kita selesaikan aja sampai di sini. Sebab tujuan kita tidak ingin membahas tentang mana wudu, mana taharah, kebersihan. Jadi pertama Anda harus berwudu. Kemudian yang kedua, yang harus Anda lakukan bahwa pada saat Anda membaca Al-Quran tersebut, usahakan Anda menghadap ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat, menghadaplah ke kiblat. Walaupun sebenarnya Allah itu ada di mana saja, tetapi dalam kehidupan dunia ini, ya Allah itu memiliki simbol, memiliki tempat-tempat tertentu yang menggambarkan tentang kemuliaan. Dan Baitullah itu tidak lain adalah simbol keberadaan Allah di alam ini. Makanya kita disuruh untuk menghadap ke sana, ke Baitullah. Walaupun Allah itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Tapi kita diperintahkan untuk menghadap ke kiblat, untuk menghadap ke arah apa? Ke arah Baitullah. Seakan-akan Allah itu ada di sana. Walaupun Allah itu bukan materi. Sebagaimana kita dalam berdoa, kita disuruh untuk mengangkat tangan kemudian menghadapkan wajah kita ke atas, ke langit. Maknanya bukan Allah itu ada di atas. Ini hanya gambaran bahwa Allah itu berada di tempat yang mulia. Hanya menggambarkan, menyimbolkan kemuliaan dan keagungan. Seperti itu. Jadi usahakan Anda menghadap ke kiblat. Jangan bolak-balik. Oke. Yang ketiga, usahakan Anda ketika membaca Al-Quran dalam keadaan duduk atau berdiri. Jangan dalam keadaan tidur.
sopan, itu nggak beradab. Al-Quran yang mulia kok dibaca sambil tidur-tiduran, kan Anda nggak menghormati itu. Seakan dalam keadaan duduk, dan itu pun dikatakan bahwa ketika Anda dalam keadaan duduk, jangan memegang Al-Quran dengan satu tangan Anda. Seakan dengan kedua tangan Anda pegang tuh Al-Quran seperti ini. Anda bisa lihat, nih, Anda angkat seperti ini. Nih, Anda muliakan tuh Al-Quran. Ini kan seakan-akan Anda sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Anda kalau misalnya, ya, ini gambarannya, Anda kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang begitu Anda cintai, kan biasanya kita ambil tuh dengan kedua tangan kita, saking kitanya itu sangat mencintai barang tersebut, kita genggam erat itu. Kita seakan-akan tidak ingin melepaskan itu. Begitu juga dengan Al-Quran, kita muliakan, kita agungkan tuh Al-Quran. Lalu apa? Lalu dikatakan bahwa ini adabnya juga. Adabnya juga, ketika Anda sedang memegang Al-Quran, jangan taruh di bawah. Jangan taruh di atas apa? Di atas paha Anda, jangan. Apalagi kemudian ini yang sering terjadi. Jangan sampai itu terjadi, jangan. Itu sama sekali kurang ajar tuh, nggak beradab. Ada yang menaruh di mana? Di atas lantai. Allahu Akbar. Keterlaluan itu. Ini kitab Allah. Anda tahu ini kitab Allah. Ini perwujudan Allah ini. Terjadi Allah di muka bumi ini. Seakan-akan seperti Anda itu melempari batu orang yang Anda cintai. Kan begitu. Mau nggak Anda rumah orang yang Anda cintai dilempari batu, dilempari kotoran? Kan enggak. Seakan-akan seperti itu. Anda taruh dia di lantai, Anda taruh seperti ini. Anda berdiri, orang lalu lalang di situ, Anda taruh seperti ini. Anda kan berarti nggak memuliakan itu. Berarti Anda kan sudah meremehkan. Lalu Anda minta diberi petunjuk oleh Allah, minta disayangi oleh Allah. Nih, tampilannya dia aja Anda nggak hormati. Bagaimana Allah mau menghormati Anda? Bagaimana Allah mau memuliakan Anda? Bagaimana Allah mau memberikan tanpa kita sadari? Yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, hal-hal seperti ini kita remehkan. Enggak usah dulu melihat penderitaan kita itu disebabkan oleh hal-hal yang besar. Enggak, hal-hal kecil yang remeh-temeh. Tapi sebenarnya itu memberi akibat fatal itu dalam hidup kita. Lihat saja, perhatikan. Jaga itu. Jangan taruh di bawah, muliakan itu. Angkat. Nah, para wali-wali Allah itu terkadang ketika mereka membaca Al-Quran seperti ini. Seperti ini. Mereka pegang seperti ini, mereka muliakan. Diangkat tinggi seperti ini. Seandainya bisa diangkat, tapi kan nggak mungkin bisa dibaca. Nah, mereka angkat, ya kurang lebih hampir rata dengan apa dagunya. Nah, mereka baca dimuliakan seperti itu. Saking mereka muliakan tuh Al-Quran. Itu caranya, adab itu adab, dan itu harus Anda jaga supaya Anda pun dimuliakan oleh Allah. Oke, kemudian yang keempat, dikatakan bahwa ketika kita duduk, ya, ketika kita duduk membaca Al-Quran ini masih berhubungan dengan cara duduk juga. Jangan duduk seperti orang yang dalam keadaan sombong itu. Duduk dengan kaki dibuka atau diangkat seperti ini tuh, diangkat lalu pegang Al-Quran kayak gini. Jangan seperti itu. Itu nggak sopan. Pegang di Al-Quran. Sombong tuh, Masya Allah. Mentang-mentang baca Al-Quran, apalagi kalau suaranya gagah. Jangan. Muliakan tuh Al-Quran, supaya Anda juga dimuliakan oleh Al-Quran dan dimuliakan sama penduduk langit Anda. Gitu. Muliakan, jaga tuh Al-Quran. Jangan duduk kaki terbuka kayak gini. Dikatakan bahwa duduklah seperti seorang murid di hadapan gurunya. Duduk seorang murid di hadapan gurunya gimana? Tuh, secara iftirash, bukan tawarruk. Kalau kita sholat kan ada dua duduk tuh, ya, antar iftirash atau tawarruk. Jangan duduk yang paha itu dibuka, bukan. Kayak gini nih, duduk seperti ini, dirapatkan itu kaki, atau duduk seperti Anda sementara sholat tuh, di tasyahud akhir gini. Itu dianjurkan. Itu kalau misalnya Anda lagi sehat, bisa duduk seperti ini. Kalau enggak, ya udah duduk di atas kursi.
Kalau enggak, itu kalau dalam keadaan ittirar, dalam keadaan darurat terpaksa. Oke, mau diapa? Hati kita nggak mau, tapi kondisi tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Itu adabnya, ya. Jaga itu, muliakan itu Al-Quran. Oke, saya rasa demikian cukup ya. Insya Allah kita mampu memuliakan Al-Quran, mampu menjaga keagungan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, perbanyak kita baca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini yang termasuk bulan dari bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Kita perbanyak untuk membaca Al-Quran di bulan ini. Amalan kita itu kita baca terus. Satu ayat kita baca di sini luar biasa pahalanya. Oke, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن